Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita bersyukur pada Tuhan bahwa tahun ini kita boleh merayakan kembali hari kelahiran Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya bahwa tahun ini kita boleh lewati semua karena kebaikan Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Natal buat jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah perayaan Natal lagi PDI Geraha Anugerah di tempat ini dengan tema kita tahun ini yaitu Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kita percaya karena penyertaan Allah kita boleh ada dan kita boleh memuji memuliakan namanya saat ini. Saat ini kita siapkan hati kita buat menyambut lahirnya Sang Raja yang damai di hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang lahir bagi kami Tuhan. Damai-Mu Tuhan ada di hati kami, ada di setiap ruangan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel.
Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan siang hari ini, di mana kami seluruh umat-umat-Mu, kami jemaat-jemaat-Mu, kami boleh merayakan di mana hari sukacita ini, sukacita besar, di mana Immanuel yang lahir buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Meskipun kami dengan ibadah online, kami boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan nyata buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kemenangan demi kemenangan boleh kami raih, karena kami punya Allah yang besar, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menikmati berkat besar ini bersama-sama dengan jemaat-Mu, bersama dengan orang-orang yang bisa merayakan Natal sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga sukacita boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat Natal buat jemaat-jemaat maupun rekan-rekan yang boleh ambil bagian menikmati Natal bersama kami lewat online. Kami atas nama keluarga besar Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat La Verde, kami boleh menikmati hari ini adalah kasih setia Tuhan buat kita. Allah Immanuel yang selalu menyertai kami di penghujung tahun, hingga kami boleh merasakan Natal. Meskipun Natalnya agak berbeda, tapi tidak mengurangi itu semua. Kita boleh menikmati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami boleh bersama-sama pelayan-pelayan, anak-anak yang terlibat dalam pelayanan Natal ini. Kami boleh mengucapkan selamat Natal buat semuanya. Kiranya kasih Tuhan boleh menerangi, menyertai buat kehidupan kita. Selamat Natal. Puji nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan, jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyambut lahirnya Sang Raja. Kita mau angkat pujian, kita mau bersorak buat kelahirannya. Kita akan puji kita yang berkata, Gloria, Gloria. Satukan suara dan nyanyian, sorak kemenangan.
Yesaya pasal 9 ayat 1-5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorak di waktu membagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang bermulan darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mikha pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius pasal 1 ayat 18-23. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas pasal 2 ayat 3-14. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita angkat pujian kita yang berkata, "Hai mari berhimpun, sembah dan puji Dia." Lihat yang
Yang pertama lilin oleh Bapak Gembala, dan yang kedua adalah Ibu Gembala, dan yang ketiga mewakili jemaat Tuhan GPI Geraha Anugerah yang diwakili oleh Bapak Abner, mewakili kaum pria yang diwakili oleh Bapak David Kurniawan, mewakili kaum wanita yaitu Oma Kuat, mewakili pemuda dan remaja yaitu Kaningsi, mewakili adik-adik sekolah minggu yaitu saudari atau adik kita Desti. Kita percaya bahwa kelahiran Tuhan melalui lilin ini membawa terang bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada. Kita angkat pujian kita yang berkata, 1000 lilin menyalakan di tengah dunia. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya melalui kebenaran firman-Nya itu yang boleh menguatkan kita untuk melewati hari-hari kita ke depan, boleh melewati tahun-tahun kita ke depan. Karena kita percaya bahwa Immanuel, Allah yang beserta kita, itulah yang boleh ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu yang luar biasa. Kau yang berkuasa.
Puji Tuhan. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dan selamat kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Natal kali ini tentu berbeda dengan Natal di tahun sebelumnya. Ya, Natal di tahun sebelumnya kita bisa berkumpul dalam satu gedung bersama-sama, tetapi Natal kali ini kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Tapi saya juga mengajak Bapak Ibu yang menyaksikan video tayangan online ini tentang Natal, biar kita pun sama-sama tetap memberi rasa hormat, berpakaian ya merah, hijau, lagi ya warna-warni ya, supaya terasa walaupun di rumah tapi suasananya suasana Natal seperti di gereja. Puji Tuhan. Tema Natal tahun ini ya berbicara tentang Immanuel. Tahun yang lalu kita berbicara tentang pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik yaitu Yesus sebagai pemberian yang terbaik. Dan tahun ini panitia Natal, sidang jemaat semuanya sepakat ya dengan tema Natal adalah Immanuel ya, yang artinya Allah beserta kita ya. Terambil di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya, judulnya dalam Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, kelahiran Yesus Kristus ya. Kita mau baca di dalam ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan, Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita ya. Artinya Allah beserta dengan kita. Kata-kata ini disampaikan ya oleh Allah sendiri kepada Yusuf, tunangan dari Maria. Di mana Yusuf sendiri saat itu mempunyai keinginan untuk menceraikan Maria. Tapi firman Tuhan menjelaskan ya, meneguhkan kembali bagaimana kelahiran Yesus ini adalah programnya Allah, bukan rencananya manusia, tetapi bagian daripada rencananya Allah. Ya, dan di sini dikatakan beri dia nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Semua orang Kristen tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang menyertai kita. Menyertai dalam perjalanan, menyertai dalam setiap kehidupan. Ya, saudara, banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dia mengenal dan mengetahui Immanuel, tapi terkadang di dalam dirinya muncul keraguan-raguan, ya, muncul kekhawatiran dan ketakutan. Padahal Yesus sudah dikatakan di sini, dia adalah Allah Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Ya, penyertaan Tuhan itu segala-galanya. Penyertaan Tuhan itu melebihi dari penyertaan orang tua, penyertaan anak, istri, keluarga, kerabat. Namun Allah beserta kita itu benar-benar kita rasakan bagaimana Dia menyertai saat saudara susah, saat saudara mengalami masalah, dimanapun dia berada, dia selalu menyertai kita. Tapi terkadang kita yang lupa kalau kita punya Allah Immanuel. Kata Immanuel yang artinya Allah beserta kita di dalam bahasa Ibrani ini, di dalam Alkitab dicatat 3 kali. Yang pertama adalah dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Yang kedua juga dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-8.
Dan yang terakhir di dalam Perjanjian Baru dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23 ayat kita. Kata Immanuel itu terbagi atas 3 kata. Yang pertama ima artinya menyertai. Yang kedua dikata nu itu artinya kita. Dan di sana ada kata El ini adalah nama Allah, ya, yang artinya adalah Elohim. Ya, Allah Elohim yang menyertai kita. Di dalam terjemahan lama dikatakan Allah yang beserta dengan kita. Dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan Allah bersama dengan kita. Immanuel ini gelar yang diberikan kepada Yesus, ya. Tetapi nama Yesus itu tidak hilang. Cuma diberi gelar namanya Immanuel, ya. Sama halnya yang dikatakan dalam nubuatan Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Namanya disebut penasehat yang ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu gelar yang diberikan Yesus. Namanya tetap Yesus sebagai juru selamat, tapi hanya gelarnya saja yang diberikan Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Ya, sungguh unik sekali. Allah kita ini Tuhan Yesus, dia punya gelar, ya. Dia punya fungsi, ya, sebagai Allah yang menyertai kita. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-1, pasal yang 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah gelar Yesus, dia sebagai firman atau sebagai logos. Firman itu Allah sendiri, yang adalah dia Allah. Yesus itu Allah. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Ada orang bilang Yesus ini kan manusia. Iya, dia menjelma sebagai manusia, tetapi dia tidak kehilangan kealahannya, karena dia itu adalah Allah. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, di sana dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa Kristus Yesus itu ada dalam rupa Allah. Jadi di dalam Yesus itu ada rupa Allah. Dalam bahasa terjemahan Yunani dia pakai kata huparkon. Huparkon itu menggambarkan seorang yang sebagaimana adanya, dia tidak berubah. Jadi dikatakan Yesus ini sebagai huparkon. Yesus itu ada dalam rupanya Allah, sebagaimana dia adalah Allah sendiri yang menjelma sebagai manusia, tetapi dia tidak hilang kealahannya. Dia tidak berubah menjadi bukan Allah, tetapi dia benar-benar Allah yang datang ke dalam dunia ini. Kenosis dalam bahasa Yunani-nya menjadi hamba dan manusia. Bukan berarti dia menjadi manusia biasa, tetapi Yesus itu adalah Allah. Makanya dia katakan dia Allah Immanuel, ya. Dia Allah yang bisa menyertai. Kalau manusia, penyertaannya itu terbatas. Mata kita sebagai manusia terbatas mengawasi. Yang bisa kelihatan saja, yang terpandang. Mungkin dalam jarak berapa meter saja kita bisa lihat. Tetapi Allah Immanuel, kenapa dikatakan dia Allah Immanuel? Yesus itu Allah Immanuel karena dia huparkon, yang artinya di dalam pribadi Yesus ada kealahannya, sekalipun dia sebagai manusia. Dia dikatakan dia firman itu menjadi manusia. Bukan berarti Yesus itu berubah menjadi bukan Allah, tetapi dia adalah Allah yang tidak berubah. Katakan amin. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan katakan dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yesus itu namanya adalah Yesus. Sekalipun dia diberi nama Immanuel, itu sebagai gelar atau huparkon. Ya, huparkon dari Allah. Ya, sama seperti saya diberi gelar misalnya pendeta
James Ranto Panggabean. Bukan berarti Jamesnya jadi hilang, Jamesnya tetap ada, tetapi dia beri gelar pendeta. Pendetanya ada, Jamesnya tetap ada. Begitu juga dengan Yesus kita, Tuhan kita. Jadi Yesus itu sekali lagi adalah Allah, ya, tetapi dikatakan Yesus itu manusia karena Yesus itu ada dalam huparkonnya Allah. Dia tidak pernah berubah kealahannya, dia tidak pernah kehilangan kealahannya. Ya, itulah Yesus yang kita sembah. Kalau kita baca tadi ada pembacaan ayat yang kita dengar bersama dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Ya, dikatakan di sana, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Ini Yesus dikatakan sebagai manusia, seorang anak telah lahir. Ya, Yesus menjelma atau datang sebagai manusia. Terus selanjutnya apa? Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Allah El Jibor, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Tidak mungkin ada manusia yang bisa memberi nasihat, menjadi orang yang perkasa, menjadi Raja damai. Ini adalah pribadi Yesus, di dalamnya ada huparkonnya, ada kealahannya. Ya, begitu juga ayat kita dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini berbicara tentang kemanusiaannya. Ya, dia lahir sebagai manusia seperti saudara dan saya. Dan mereka menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ini berbicara tentang kealahannya. Dia adalah Allah, ya. Dia adalah Tuhan. Jadi huparkon yang tidak bisa dipisahkan, sehingga dia bukan menjadi Allah, tapi dia adalah pribadi Allah. Puji nama Tuhan, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas iman percaya kita bahwa Allah yang kita sembah itu, yang namanya Yesus ini adalah Allah yang kita imani, yang menjadi iman Kristus, menjadi iman orang Kristen, ya. Dia lahir dalam dunia ini sebagai manusia, tetapi dia tidak menghilangkan kealahannya, sehingga dikatakan dia menjadi Allah beserta kita. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut, ya. Apa tujuannya? Sekarang dikatakan bahwa Allah Immanuel itu beserta dengan kita. Saya mencatat ada beberapa hal, saya cepat saja poinnya. Yang pertama, tujuan Allah Immanuel beserta dengan kita, Allah ingin menyelamatkan umat manusia. Itu tujuannya. Kenapa? Karena di Roma 3 ayat 23, semua manusia itu sudah berdosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Manusia sudah terpisah antara Allah dengan manusia, sudah terpisah. Ya, apa yang membuat terpisah itu karena dosa. Dan saudara ketahui Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa itu maut, ya. Upah dosa itu maut, binasa. Ya. Efesus pasal 2 dikatakan di sana, kamu telah mati akan dosa, tetapi kasih karunia yang besar akan kamu terima melalui Yesus Kristus, sehingga kamu boleh diselamatkan. Ya, kata diselamatkan di sini bukan hanya berarti kita selamat masuk surga, ya, tetapi jauh lebih, kata diselamatkan itu bisa berarti adalah kemenangan yang terus berlanjut, ya, kemenangan yang terus berlanjut. Ya, kenapa? Manusia itu, Paulus pernah berkata di dalam Roma pasal yang ke-7, aku, ya, ingin berbuat baik, tetapi yang keluar padaku adalah hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena kita hidup di dalam hukum dosa. Nah, kedatangan Immanuel ini menyelamatkan kita dari hukum dosa, sehingga kita tidak lagi di dalam kutuk, sehingga hidupan kita itu di dalam kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita mutlak kita boleh menerima kemenangan, kita boleh menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Itulah Allah Immanuel.
Tujuan Allah Immanuel itu menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua dikatakan, saya mengambil tujuan yang kedua, Allah Immanuel adalah Allah yang ingin menuntun kehidupan kita. Bagaimana cara Allah menuntun kehidupan kita? Tentu dengan nasihat-nasihat firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan. Ya, nasihat yang memberi petunjuk jalan kemana kita harus pergi. Makanya kalau ada orang Kristen lebih suka baca yang lain daripada baca Alkitab, bagaimana hidupnya bisa dituntun kepada jalan yang Tuhan sudah siapkan. Ya, sebagai contoh, bangsa Israel itu ditawan di perbudakan tanah Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Keluaran pasal yang ke-12 dikatakan di sana Allah mendengar, Allah melihat bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Allah memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar menuju kemana? Ke tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan limpah susu dan madu. Tanah yang subur, tanah yang banyak dan menghasilkan sesuatu yang baik. Tanah yang berbicara juga tentang kemuliaan yang besar. Tetapi pertanyaannya, ya, dari umat Israel yang keluar kurang lebih hampir 3 juta orang yang masuk ke dalam tanah Kanaan, itu cuma berapa orang? 2. Siapa? Yosua dan Kaleb. Jadi bangsa Israel itu hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Apa yang menyebabkan kok cuma 2 om? Kok cuma ada 2 yang lain pada kemana? Apakah mereka karena mereka kepanasan? Apa karena mereka mati di padang gurun? Ya. Apakah mereka ditawan musuh? Karena mereka itu tidak taat kepada tuntunannya Tuhan. Nah, kita mau belajar di hari Natal ini, Allah Immanuel itu Allah yang menuntun. Dan biarlah kita yang dituntun itu mau taat akan firman Tuhan. Yang ketiga, tujuan Allah Immanuel itu membuat kita menjadi orang yang bisa diandalkan dalam menjalankan tugas. Kita bisa diandalkan dalam menjalankan tugas. Walaupun kita mungkin sudah berusia tua, mungkin sudah berusia yang lanjut, tetapi kita bisa diandalkan. Karena apa? Karena Allah Immanuel yang menyertai kita. Pemazmur katakan 127, jika bukan Tuhan yang membangun kota, apa katanya? Sia-sialah orang yang membangun. Jadi Tuhanlah yang membuat orang itu bisa diandalkan. Allah Immanuel yang membawa kita agar anak cucu kita, keluarga kita terus diberkati oleh Tuhan. Kita bisa diandalkan. Ya, kita sebagai pria-pria bisa diandalkan. Dan sebagai ibu-ibu bisa diandalkan. Karena apa? Karena ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Yang keempat, Allah Immanuel membuat segala sesuatu yang kita buat berhasil. Amin. Kita mau lihat contoh ya di dalam Yusuf. Yusuf itu pasal yang ke-39 ayat 23. Yusuf, apapun yang diperbuat di dalam Yusuf, sekalipun dia ada di penjara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Maka dikatakan di sana, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, Allah membuatnya menjadi berhasil. Nah, Allah Immanuel itu menyertai, yang membuat kita jadi berhasil, menjadi beruntung di dalam segala hal. Daud ya, di dalam menghadapi peperangan dia berhasil menang. Karena apa? Karena Allah menyertai Raja Daud. Ya, itu yang keempat. Yang kelima saya mencatat, Allah Immanuel membuat kita bisa melewati mara bahaya. Ya, bisa melewati mara bahaya. Kadang-kadang kita dikejutkan. Ya, saya sering sekali dengar, kita mungkin semua sering dengar. Baru kemarin orang yang kita ketemu, ya, melihat di jalan, tetapi akhirnya besoknya nggak lama dipanggil Tuhan. Tetapi Pemazmur 23 ayat yang keempat, ya, sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan beserta dengan kita. Aku tidak takut bahaya, karena ada apa? Tongkat dan gadamu yang menyertai kita. Kita tidak pernah takut bahaya, karena Allah
bersama dengan kita. Ada pernah buku saya baca, ya, di neraka itu akan terasa surga apabila ada Yesus katanya di dalamnya. Ya, jadi di dalam situasi apapun, ketika ada Yesus bersama dengan kita, bahaya maut, mara bahaya yang mencoba mengintil kita, dia tidak akan bisa menyentuh kita karena Allah bersama dengan kita. Yang keenam, ya, Allah Immanuel itu Tuhan yang menjadikan hidup kita dinamis dan produktif. Ya, dinamis dan produktif. Ya, Allah beserta kita yang membuat kita menjadi dinamis dan produktif. Kenapa? Ya, ada ayat yang berkata, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi apa? Saksiku. Ya, jadi kalau ada Allah Roh Kudus menyertai kita, saya umpamakan itu sebuah api. Ya, api yang ada untuk memanaskan kita. Coba kalau kita ada api, ya, kebakaran langsung kita respon. Nggak tahu juga kalau ada orang bilang kebakaran gitu ya, malah dia samperin kebakaran ya, biar dia mati, kan nggak mungkin. Tetapi dia seperti api yang menyertai kita. Terus dia bakar kita supaya kita semangat, supaya kita tidak malas, supaya kita bergairah, terus maju, menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk bekerja sehari-hari. Ya, itulah Allah Immanuel yang memberi semangat. Tidak ada lagi pemalasan, tidak ada lagi kita rasa udah pasrah gitu ya. Tetapi justru dengan Allah menyertai kita, maka hidup kita terus produktif. Produktif dalam pekerjaan, produktif di kantor, produktif dalam apapun. Yang terakhir, ya, Allah Roh Kudus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, artinya Tuhan yang mempunyai tanggung jawab mengawasi kita. Ya, Tuhan awasi kita kemanapun, dimanapun kita berada. Tuhan mengawasi kita. Ada pujian berkata, kemanakah aku menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku menjauhi? Menjauhi Roh kita tidak bisa. Kenapa? Ada mata Tuhan, ayinnya Tuhan yang menyertai. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 terkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, dimanapun kemanapun kita berada. Ya, dengan kata lain semuanya sudah kita dengar, ya, tujuan Allah Immanuel yang menyertai kita, dia menyelamatkan kita, dia menuntun kita, dia menjadikan kita orang yang berhasil, orang yang handal, ya, bisa melewati bahaya. Apalagi yang harus kita takuti? Ya, apalagi yang harus membuat kita menjadi tidak bisa berjalan, takut menghadapi ini, takut ini, takut ini. Saya mencatat sedikit ya, ada beberapa jenis ketakutan yang sering terjadi menghantui setiap anak-anak Tuhan ya. Nah, saya coba mencatat ya, ada beberapa hal ya tentang rasa takut yang sering kali kita hadapi setiap hari ya. Yang pertama itu adalah takut masa depan. Kali-kali kita takut akan masa depan. Ini bagaimana di COVID ini? Kapan berakhir nih? Saya sudah mulai kehilangan ini, kehilangan pekerjaan, bisnis order menurun. Tetapi ingat, ada Allah Immanuel. Dia yang punya rencana yang besar menyertai kehidupan kita. Yang kedua, kadang-kadang kita takut menghadapi tantangan, persoalan yang kita hadapi. Saya mau katakan tadi, Allah Immanuel, dia Allah beserta kita. Tantangan seberat apapun, masalah apapun yang kau hadapi, dia akan menyertai kita. Ya, dia akan memimpin kita. Dia akan membuat kita berhasil. Dia akan memberi nasihat. Makanya sering-sering kita baca Alkitab, kita terima firman Tuhan yang menjadi tuntunan kita kemanapun kita berada. Buka mata hati kita, buka mata rohani kita. Ada di dalam kitab Wahyu, Tuhan ingatkan kepada jemaat yang di Laodikia, kamu kaya, kamu bisa memperkaya diri, tetapi kamu tidak dapat apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa. Bahkan kau melarat, miskin, buta, dan telanjang. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat. Mata rohani kita seakan-akan tertutup. Karena dunianya mencakup yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita membaca firman, maka alam roh kita, rohani kita ini, hal-hal rohani itu memberi penjelasan. Ya, teringat kepada Elisa, kepada bujangnya. Waktu itu Elisa dikejar-kejar oleh musuh. Ya, ketika Elisa bangun, bujangnya berkata, lihat Elisa,
itu orang banyak tentara akan menggerumuni kita, ya, mau ingin membunuh Elisa. Tetapi Elisa berdoa sama Tuhan, Tuhan, bukakan mata bujangku ini, dia bisa melihat apa yang terjadi saudaraku. Ya, ketika Elia berdoa dan Tuhan membukakan mata bujangnya Elisa itu, dia bisa melihat bahwa orang-orang yang menyertai Elisa itu lebih banyak daripada musuhnya. Ada tentara-tentara surga yang lengkap menyertai perjalanan Elisa karena Tuhan bersama dengan Elisa. Jadi apalagi yang membuat kita menjadi takut? Ya, biarlah kita buka mata rohani kita, baca firman Tuhan, agar kita minta tuntunan Tuhan. Rohani kita jangan digelapkan, tapi rohani kita bisa melihat sesuatu yang baik. Yang ketiga, takut menghadapi apa? Menghadapi badai. Jadi kita takut menghadapi badai, ya. Tetapi ingat, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Rasul Paulus ketika dia perjalanan menuju ke Roma menjadi tawanan, di tengah-tengah laut dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kapalnya karam kurang lebih hampir 2 minggu. Dia hanya bisa melihat gelap gulita, barang-barangnya sudah habis. Tetapi Alkitab mencatat, malaikat Tuhan datang di tengah-tengah ombak yang mereka hadapi. Karena ada Allah yang menyertai Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus boleh selamat. Rasul Paulus boleh tiba di kota Roma. Karena penyertaan Tuhan, ya, karena pimpinan Tuhan. Ya, saudara, itu kalau dilihat sama Tuhan, itu seperti kalau kita punya anak kecil, ya, kita punya anak kecil itu anak TK, yang kita lihat pasti anak kita, bukan anak orang lain. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan melihat kita, anak-anaknya, kemanapun kita berada. Ya, jadi kita tidak perlu takut. Ya, yang keempat, takut menghadapi maut. Ya, sekalipun kita kadang-kadang takut, ya, melihat segala sesuatu apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi biarlah hari ini Maranatha, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yesus, ya, dia Huparkon, dia adalah Allah yang menyertai kita. Sekalipun dia datang sebagai manusia, tetapi dia tidak mengurangi kealahannya. Dia tetap Allah, Immanuel, yang menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukanlah sampai hari ini, tetapi penyertaan Tuhan akan sampai di tahun-tahun yang mendatang. Kalau Tuhan sudah tolong di tahun 2020, kita percaya di tahun 2021, ya, Allah Immanuel akan menyertai kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan membawa kita lebih berhasil. Dia akan membawa kita lebih beruntung lagi. Itulah tujuan Allah Immanuel lahir di dunia ini, menjadi manusia untuk menyertai kehidupan kita. Dia akan sebagai perantara kita kepada Allah, dan kita pun bisa berhubungan langsung dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan nyanyikan pujian refnya saja yang Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kuatkan aku bertahan, kau harapkan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah iman, kau kuatkan. Terima kasih.
keluarga di hari Natal yang diberkati Tuhan. Kami boleh diteguhkan iman percaya kembali kami kepadamu Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyelamatkan kami dari dosa, Allah yang menuntun kami, Allah yang membuat kami bisa diandalkan, Allah yang membuat kami menjadi segala sesuatunya berhasil, Allah yang membuat kami melewati mara bahaya, Allah yang membuat kami menjadi orang-orang yang produktif, Allah juga yang punya tanggung jawab mengawasi hidup kami. Apa yang menjadi ketakutan kami lagi? Takut masa depan, takut menghadapi tantangan, takut menghadapi maut. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan, meyakinkan kami, Allah Immanuel akan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu yang terjadi apa ke depan, tapi kami punya Allah Immanuel yang menyertai hidup kami. Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Tetapi kalau Allah Immanuel tinggal dalam kehidupan kami, Allah Immanuel beserta dengan kami, Engkau Engkau tinggal dalam kehidupan kami, Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Ya, kami boleh, kehidupan kami boleh memancarkan firman Allah, memancarkan terangnya Allah dimanapun kami ada. Tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi jalan buntu, tapi Tuhan memberikan kami jalan yang baru, cara-cara yang baru, hal-hal yang baru yang kami nikmati di hari Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Yesus adalah Allah yang menolong kami, menyertai kami, dan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, yang membawa kami dari kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Kau adalah perantara kami untuk sampai kepada Bapa. Kau yang mendamaikan kami dengan Bapa, membawa kami lebih dekat lagi kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memaknai Natal ini lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi. Tanamkan benih firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, agar kami tetap terus bertahan setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami perbuat dan kami lakukan boleh berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Diberkati semua sidang jemaat-Mu, diberkati semua apa yang menjadi kerinduan dan menjadi doa di hari Natal ini, yang menjadi cita-cita di hari Natal ini. Biar semuanya Tuhan akan memberikan jawaban, kepastian hari depan, masa depan. Sebelum kami sampai 2021, Tuhan sudah sampai ke tujuannya dulu. Karena Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai hidupan kami, membuat kami tidak menjadi takut lagi. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan, berkat firman Tuhan, berkat Natal. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Saya silakan pada yang doa selanjutnya. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, buat kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mengambil bagian kami dan memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Lewat persembahan kami Tuhan, persembahan yang terbaik ini Tuhan, biarlah berguna bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, persembahan sambil kita jalankan, kita angkat pujian kita yang berkata Gloria, Gloria. Suara dan nyanyikan, sorak kemuliaan.
kasih buat persembahan Bapak Ibu, Saudara yang kasih nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berkah yang lipat ganda. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pesan Natal dan sekalian doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Harus bersuka cita ya, yang di rumah, di tempat ini, dimanapun kau berada. Tetap kita bersuka cita. Pesan Natal saya mau sampaikan, biarlah Immanuel benar-benar engkau yakini Allah itu lahir dalam kehidupan kita, menyertai sepanjang kehidupan kita ya. Di tahun saya teringat awal tahun 2020 ya, di daerah kami mendapatkan berkat luar biasa. Banjir ya menutupi daerah Laverde, kami harus ngerobok padahal malamnya baris bersuka cita karena hujan tidak berhenti. Itu berkat pemberian yang terbaik dari Tuhan, dan kita percaya Allah Immanuel juga tetap menyertai kita. Di tahun ini banyak hal yang terjadi COVID ya, yang kita tidak pernah duga-duga jadi datang. Biasa kita kumpul ibadah karena ibadahnya online ya, tapi tidak mengurangi Allah Immanuel itu beserta dengan kita, tetap dia menyertai kita. Ya banyak lagi kejadian-kejadian ya. Kami pun keluarga pernah terkonfirmasi COVID-19, tetapi kami bersyukur semuanya karena kebaikan Tuhan, karena Allah Immanuel yang menyertai kita ya, pemimpin kita ya. Banyak lagi hal-hal. Ini juga dengan saudara ya, dari karir saudara, perjalanan saudara. Saya percaya itu semua karena Allah yang menyertai kita. Dan biarlah di tahun-tahun mendatang kita mau lebih setia lagi, lebih taat lagi kepada Tuhan ya. Saya berterima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah berkorban memberikan persembahan Natal, sembahan kasih ya, besar kecil Tuhan yang melihat dan Tuhan yang menilai ya. Dan pengumuman juga kado Natal akan segera disampaikan, segera didistribusi, dan mungkin sudah didistribusi juga ya, sudah disampaikan buat anak-anak sekolah minggu. Dan yang sedang berliburan, mungkin ada yang keluar kota, kemanapun biar Tuhan menyertai hidupmu. Jangan lupa 3M, pakai masker, cuci tangan, menjauhi tempat-tempat kerumunan ya, agar saudara bisa sehat, bisa kembali lagi nanti di tahun yang baru, kita bisa menikmati hari yang baru ya. Dan ibadah tutup tahun kita akan dipakai gunakan nanti lewat media link Zoom ya. Kita pakai link Zoom, jadi kita bisa gunakan mungkin agak sedikit berbeda dari yang biasa-biasanya. Nanti di awal bulan kita kembali lagi, nanti akan mengikuti pengumuman seperti biasa. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan Natal, tetaplah engkau maju, tetaplah engkau setia sama Tuhan ya. Maju terus di ladang Tuhan, maju terus melayani Tuhan. Dan kita percaya 2021 ada perubahan yang terjadi. Karena apa? Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah Natal kita. Diberkati Tuhan, nanti jangan kemana-mana dulu. Nanti ada perayaan Natal yang akan dibawakan oleh Chef. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Immanuel. Lagu-lagu ini kita tutup di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah tolong ibadah kita Natal hari ini, diberkati Tuhan. Haleluya. Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau
hari Natal ini Tuhan, dalam kami boleh merasakan kasih Natal, berkat Natal. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami saat kami dalam keadaan sakit, saat kami dalam apapun. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami akhiri ibadah Natal ini, ibadah yang diberkati oleh Tuhan, atas kehadiran-Mu, atas firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Berita Natal, berita sukacita itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh bersukacita, kami boleh bergairah Tuhan, karena Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, dan kami akan meninggalkan tempat kami, dan kami akan tutup Natal kami dengan penuh sukacita. Kami terima berkat Natal dengan iman dalam nama Yesus. Kami terima berkat Natal yang luar biasa, dan seluruh jemaat Tuhan GPDI Graha Anugerah yang menyaksikan tayangan ibadah online dan mengikutinya boleh diberkati Tuhan. Begitu juga orang-orang anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, biarpun mereka dimanapun mereka berada, tetap mereka boleh percaya. Belum baik mereka yang belum percaya kepada Tuhan, dan hari ini lewat penjelasan firman Tuhan, mereka boleh tambah yakin dan tambah percaya bahwa Allah Immanuel, Allah yang beserta, yang menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah berjerih lelah membantu mensukseskan acara Natal ini. Kiranya Tuhan berkati semua yang terlibat dalam acara Natal, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat mereka yang sudah memberikan persembahan Natal, persembahan kasih. Tuhan berkati apapun usaha mereka, Tuhan berkati seluruh janji akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah Natal ini penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Terimalah berkat Natal, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu, tetap pengurapan kuat kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jangan kemana-mana dulu, ada perayaan Natal yang akan disampaikan oleh Sergi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah pujian penyembahan kita telah selesai. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah perayaan Natal. Saatnya saya ucapkan dulu selamat hari Natal buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini dan merayakan bersama-sama dengan kita. Saatnya kita mau menyaksikan persembahan pujian dari jemaat-jemaat Tuhan dan ucapan Natal dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPDI Graha Anugerah. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan.
menyambutmu Tuhan. Seperti emas kau menyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kami dari Sekolah Minggu GGA mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal GPDI Geraha Anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara
baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian kita yang berkata, We wish you a Merry Christmas. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.